Yang penting tetap ganteng kan? Narsisnya mulai keluar timpal Keisha. Oi, nanti malam ada tamu. Dia keluarga Jim akan makan malam bersama kita. Nika sama Om Jim ikut juga. Bisa jadi, jawab Aditya. Di kamar Jim, Nika sedang bersiap. Setelah memoles make up di wajahnya, sekarang Nika bangun dan mencari tas tangannya di lemari Jim. Nika sangat terkejut saat membuka lemari itu. Berteriak, di sana sudah menggantung barang pusakanya. Tentu saja itu ulah Dimin. Dimin yang sedang bersama dengan papinya itu mendengar suara teriakan dan segera masuk ke kamar. Tidak lupa mengunci pintu tersebut. Dimin terkekeh menertawakan Nika yang sedang berusaha melepaskan benda yang masih tergantung itu. Haha, Nika, kenapa kamu pakai barang KW kalau di depan mata kamu aja ada yang asli? Dengan sengaja Jim memeluk Nika dari belakang, menggesekkan barangnya di bokong Nika. Lepas dasar mesum. Nika mendurung Dimin tetapi tak juga terlepas. Bilang aja kalau kamu mau. Itu. Kita sama-sama udah dewasa dan membutuhkan itu, bisik Dimin di telinga Nika. Nika sangat malu dengan apa yang diucapkan oleh Dimin. Ditambah lagi dirinya telah ketahuan sering bermain solo. Wajahnya memerah menahan rasa malu. Jim merangkum wajah Nika. Dengar, walau kita menikah kontrak, tapi kalau kamu mau itu bilang aja sama gue. Aku juga mau kalau kamu dengan ikhlas mau juga sama gue, kata Dimin dengan nada sedikit serius. Nika melepaskan tangan Jim dari wajahnya, melangkahkan kaki, tetapi Dimin menahan lengan Nika. Jangan ada lagi yang ditutupi di antara kita, kata Dimin berbisik di telinga Nika. Setelah itu Jim mengecup leher jenjang Nika yang terekspos karena rambutnya sudah tertata rapi, dan malam ini Nika berdandan sangat cantik untuk menemani keluarga suaminya makan malam. Apa ini saatnya? Aku lupain Arnold, batin Nika. Gadis itu menundukkan kepala. Ya benar, aku harus menjadi istri untuk Jim selama 5 tahun ke depan. Nika masih bertanya jawab dengan hatinya. Sekarang Jim mengajak Nika untuk keluar karena semua sudah menunggu. Jim dan Nika sama-sama diam, tak seperti biasanya yang selalu ribut. Mami dan Papi pun merasa ada yang berbeda di antara anak dan menantunya. Kalian kenapa jadi ikut tidak? Tanya Papi Jim. Jadi, jawab Jim seraya menautkan jemarinya di jari Nika. Cie, habis marahan ya? Ledek Mami Dimin. Enggak, kami enggak pernah marahan kok, jawab Jim berbohong. Dan sebenarnya apakah Jim memiliki perasaan untuk Nika? Sedangkan di hati Nika masih ada bayangan Arnold. Di rumah Yanti semua sudah menunggu kedatangan tamunya. Tidak lama kemudian yang ditunggu pun sudah datang. Aditya mempersilahkan semua tamu untuk masuk. Bahkan sekarang Aditya tidak mempermasalahkan keberadaan Nika yang derajatnya sudah diangkat oleh Dimin. Mami Dimin yang sudah merindukan kehadiran seorang bayi itu mengusap perut Keisha. Berapa bulan? Sudah terlihat gendut ya? 6 bulan tante, jawab Keisha seraya tersenyum. Dan selama 6 bulan itu pulalah dirinya menantikan hadirnya cucu dari Jim dan Nika. Semoga kita juga segera hamil. Saya sudah sangat rindu mendengarkan suara tangis bayi, kata Mami Jim seraya menatap Nika yang berdiri di samping Jim. Iya, nanti sepulang dari sini Jim akan buatkan cucu buat Mami. Timpal Jim dan Nika sedikit menggelengkan kepala merasa kalau Jim sangat kacau. Iya sudah, masuk. Kita lanjutkan di dalam, kata Yanti pada semua. Semua orang pun masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Aditya, Dimin, dan Papi Dimin membicarakan soal bisnis. Yanti dan Mami Jim membahas arisan berlian, sedangkan Nika bersama Keisha berada di ruang tengah. Keduanya membahas soal kehamilan. Gimana rasanya hamil? Tanya Nika seraya mengusap perut Keisha. Ya gitulah, ada senang ada sedih juga, jawab Keisha seraya memperhatikan tangan Nika yang mengusap perutnya. Kamu belum hamil? Tanya Keisha dan Nika menggelengkan kepala. Mungkin belum rezeki, sering-sering aja dibuat. Siapa tahu nanti cepat jadi, ledek Keisha. Kamu udah pinter ya ngomong gitu. Apa kamu sekarang udah jadi suhu? Ledek Nika. Keduanya pun tertawa bersama. Setelah berbincang-bincang, sekarang Aditya mengajak semua orang untuk makan malam tidak tertinggal dengan Bayu. Senangnya kamu, Mir. Sebentar lagi rumah kamu
makin ramai dengan hadirnya kedua cucu, ucap Mami Jim seraya memperhatikan Bayu yang terlihat menikmati makan malamnya. Semua sudah diatur rezeki, jodoh, maut, sabar ya Jeng, kata Yanti seraya mengucap punggung tangan Mami Dimin. Melihat itu Jim berbisik di telinga Nika. Kasihan Mami udah kebelat punya cucu, kita bahas di rumah aja, jawab Nika. Oh iya, di mana adik Aditya? Tidak kelihatan, tanya Mami Jim. Dia ikut suaminya. Sesekali pulang ke rumah, kadangkala saya yang pergi menemuinya, jawab Yanti. Dan Monica yang sedang meminum susu hamil duduk di kursi meja makan itu hampir tersedak karena sedang dibicarakan. Pelan-pelan kata Doni yang duduk di depannya. Dan Doni jugalah yang membuatkan susu untuk Monica. Monica mengelap mulutnya menggunakan tisu tersenyum pada Doni. Gimana? Udah bosan sama rasa vanila? Kalau bosan nanti aku buatkan rasa baru, kata Doni seraya bangun dari duduk dan membuka laci lemari gantung yang berada di dapur, menunjukkan stok susu yang sudah tersedia. Rajin banget sih kamu, aja nggak rajin minumnya. Iya, kamu minum susu kalau kubuatkan. Kalau enggak, ya minum susu, kata Doni. Pria itu kembali duduk. Habisnya gimana? Susu hamil rasanya nggak enak. Demi kebaikan kamu dan bayi yang di dalam, kata Doni, dan Monica merasa kalau Doni sudah sangat perhatian dan semakin membuat Monica merasa nyaman berada di dekatnya. Baru saja selesai menghapus make up di wajahnya, sekarang Nika bangun dari duduk meninggalkan meja rias, pergi ke kamar mandi dengan membawa baju ganti. Nika bersiap santai sementara Dimin terlihat dengan wajah usilnya. Pria itu sudah berbaring di ranjang memperhatikan pergerakan Nika. Selesai dengan mengunci wajah, menggosok gigi, dan mengganti pakaian, Nika pun keluar dari kamar mandi dan seketika berteriak. Nika berteriak memanggil nama Dimin, seraya menutup matanya dengan telapak tangan. Dimin, Nika kesal karena Dimin tidak berhenti menggodanya. Terlihat Dimin sudah melepaskan, sehingga terlihat benda miliknya yang sedang ia bandingkan dengan mainan Nika. Nika menghentakkan kakinya. Lo pilih mana? Yang asli apa yang palsu? Tanya Dimin seraya melihat ke arah Nika berdiri. Nika menurunkan tangan dan naik ke ranjang berniat untuk mengambil benda yang berada di tangan Dimin. Sementara itu di luar kamar Mami dan Papi Dimin menggelengkan kepala. Berantem mulu, gimana mau cepet punya anak? Siapa tahu habis berantem mereka bikin anak. Sabar aja, timpal Papi Mami. Dimin seraya mengajak istrinya masuk ke kamar. Kembali ke kamar di dalam setelah selesai payah mendapatkan benda itu, sekarang Nika membuangnya ke tempat sampah dengan kesal. Nika yang merajuk itu berbalik badan dan menatap Jim yang duduk di tepi ranjang. Lo mau ini kan? Tanya Nika seraya melepaskan kancing piyama satu persatu. Jim tahu kalau Nika melakukan itu karena marah. Pria itu bangun dari duduknya dan kembali menutup kancing piyama Nika. Maaf, aku cuma bercanda. Aku juga cuma bandingin aja, punya aku nggak kalah besar dan kuat. Jangan nangis. Lagian itu kan udah kamu buang, nggak aku pungut lagi, kata Dimin seraya menghapus air mata Nika. Nyebelin, kata Nika yang tak mampu menatap Dimin. Gadis itu memalingkan wajahnya. Setelah itu Nika merasakan kalau tubuhnya melayang. Ya, Dimin membawa pongnya, membawanya ke ranjang. Selamat malam, Nika. Dimin. Pria itu pun berbalik badan dan mau menatap Nika. Ia ingin menenangkan juniornya. Setelah beberapa detik keduanya saling diam. Sekarang Nika membuka suara. Aku takut punya anak, lirik Nika. Dimin yang masih membelakangi itu bertanya, kenapa? Aku takut nggak becus didik dia. Aku takut jadi orang tua yang nggak benar. Dalam hati Nika membayangkan wajah kedua orang tuanya yang selama ini tak memperhatikan dan taunya memaksa. Setelah Nika tumbuh menjadi gadis yang semaunya, mereka pergi meninggalkan. Nika meneteskan air mata. Kita rawat sama-sama, timpal Dimin. Kita cuma nikah kontrak, gimana mau rawat sama-sama? Jim membalikan badannya memeluk Nika dari belakang. Nika sedikit menolak tetapi tenaga Nika kalah dengan Jim. Diam, perintah Jim. Nika pun menjadi diam. Demi anak dan orang tuaku, aku batalkan pernikahan kontrak itu. Tidak ada lagi selembar kertas yang menghalangi kita, kata Jim yang berbisik di telinga Nika. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan Nika, Jim merasa senang karena rumahnya tidak lagi sepi dan ada teman bertengkar. Jim tidak merasa bosan dengan Nika yang selalu tahu apa maunya, bukan hanya iya saja. Semua
akan terasa membosankan bagi Jim. Dimin merasa seru dan menantang hidup bersama dengan Nika. Sekarang Dimin membalikan badan Nika. Keduanya saling menatap dan Dimin mengambil kesempatan saat Nika sedang jinak-jinak merpati. Dimin mengecup bibir Nika seraya membuka kancing piyamanya. Tidak lama ada penolakan dari Nika dan sekarang Nika sudah dada.